Oke, untuk setelah UTS ini kelas Medpen akan saya yang bantu mengampu. Jadi selamat datang di kelas metodologi penelitian. Di sini kita akan belajar mengenai tata cara penelitian lebih dalam. Saya juga melanjutkan dari yang diajarkan Miss Tiffany. Lalu kita mencoba membuat penelitian bebas. Jadi ada satu penelitian bebas. Terus saya merekap ulang alur penelitian tugas akhir FIK, terutama yang fashion mungkin. Dan nanti outputnya harusnya kita nanti itu ikut penelitian PIMUS harusnya. Tapi kita coba jalani dulu aja, kita lihat situasinya. Oke, jadi untuk pertama kita harus membuka pola pikir peneliti kita. Kita harus punya dasaran logika, terus punya bayangan harusnya tuh yang bagus seperti apa. Jadi ini saya tunjukkan pathway to get there gitu ya. Jadi hakikatnya penelitian itu adalah sebuah tindakan untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Jadi kenapa kok air itu bisa meresap melalui pori-pori, atau kenapa kalau dicakar kucing itu kita berdarah, atau kenapa kalau jatuh itu dari atas ke bawah. Nah, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang kita harus cari jawabannya. Jadi kayak tadi saya ngomong kenapa apel itu jatuhnya dari atas ke bawah. Nah, itu sebuah pertanyaan yang dikemukakan oleh Isaac Newton ratusan tahun yang lalu. Akhirnya dia mencari jawabannya dengan serangkaian pengujian dan dia menemukan teori gravitasi. Seperti itu. Dan dalam hakikatnya penelitian ini dapat mengungkap sesuatu yang misterius dan belum pernah diketahui oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat. Nah, pengertian penelitian ilmiah sendiri secara akademis ini dikemukakan oleh Pak Boni Suherman, dosen FPE, yaitu dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui suatu prosedur ilmiah, terstruktur, formal, dan rasional. Jadi kamu punya pertanyaan, suatu pertanyaan ilmiah, lalu bisa dijawab dengan cara yang prosedural, cara yang bisa diamini oleh banyak orang. Jadi nggak bisa kamu sembarangan pakai caramu sendiri, nggak bisa kamu menganggap jawabanmu ini sudah benar. Kamu harus menggunakan cara-cara yang kira-kira orang-orang tuh bisa, oh iya ya, jawabannya masuk akal ya, jadi dapat diamini oleh banyak orang. Nah, penelitian itu juga dapat dikatakan sebagai pencarian kebenaran. Sebelum kita ngomong tentang penelitian lebih dalam, ini saya juga dapat dari buku Fun Research. Pak Boni ini sangat membuka pikiran saya bagaimana caranya mengajarkan tentang penelitian dengan mudah. Jadi ternyata kita harus ngomongin secara dengan bahasa yang mudah dan dikasih banyak background dulu, dikasih fondasi yang kuat. Jadi ini salah satu fondasi yang bisa kalian pakai. Jadi ada teori dari Bapak Auguste Comte tentang perkembangan intelektual manusia. Jadi perkembangan intelektual manusia ini erat kaitannya dengan proses pencarian kebenaran. Nah, di sini ada 3 fase. Di mana fase pertama disebut fase teologis masyarakat primitif. Nah, ini di mana di sini fase ini ada 3 tahap sosiologi lagi. Di mana tahap pertama masyarakat itu mempercayai kekuatan gaib benda, yaitu fetishisme. Ini dulu itu kenapa suatu ranting kayu ini punya kekuatan gaib, batu ini punya gaib. Nah, itu zaman dulu, zaman purba, itu disebut fetishisme. Lalu berkembang menjadi politisme, di mana di sini kekuatan maha dahsyat itu dianggap ada dalam benda-benda alam seperti air, udara, matahari. Nah, di sini adanya dewa air, dewa hujan itu sudah mulai muncul. Dan itu semua bertabrakan dengan perkembangan berikutnya, yaitu monoteisme, di mana ada orang yang menganggap Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tidak terpisah-pisah dalam air, tidak ada di udara, tidak matahari, tapi semuanya itu satu. Itu dalam
paham monoteisme. Lalu fase 1 ini semua berkembang menjadi fase 2, yaitu metafisika, di mana masyarakat sudah mulai meninggalkan konsep kekuatan ilahi yang bersifat benda. Jadi kekuatan ilahi atau Tuhan itu lebih dikatakan abstrak. Dikatakan Tuhan itu bisa bereinkarnasi, bisa transmigrasi jiwa, bisa berpindah jiwa, bersifat trinity, dan bisa berpindah energinya. Nah, itu sudah fase 2. Lalu fase berikutnya itu fase positivisme, di mana orang-orang itu percaya bahwa nggak ada hal-hal yang namanya metafisik, spekulasi, subjektif itu tidak ada. Semuanya harus ada pengalaman empiris dan kepastian. Jadi semuanya harus ada data. Jadi kebenaran itu kita dapat dengan sebuah penelitian, observasi, data, angka, dihitung secara matematis. Nah, itu namanya positivisme. Jadi misalnya kenapa manusia itu bisa ada? Nah, Charles Darwin dengan teori positivisme membangun kebenaran dengan manusia itu berevolusi dari orangutan, dari monyet menjadi manusia. Beda kalau kita ngomongin di metafisika, Di metafisika kita ngomongin manusia ada karena ada kekuatan ilahi. Seperti itu ya. Nah, ini sudah saya kaitkan atas 3 teori sosiologi tersebut terhadap penelitian kuantitatif. Positivisme sendiri adalah bagaimana kita mengukur semuanya dengan variabel tertentu. Semua dilakukan secara matematis dan ada data untuk mencapai generalisasi. Tapi di sini ada yang melawan lagi teori positivisme ini, karena ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan variabel. Ada yang harus diamati, disebut non-positivisme, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi kita lihat kalau kuantitatif itu positivisme, kalau kualitatif itu non-positivisme, karena ada yang tidak bisa diukur dengan matematis.